Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, jumpa lagi di channel saya Ahmad Bajakar 16. Hari ini saya akan membahas tentang tanda hari kiamat, tanda besar hari kiamatnya. Oke, lanjut. Masih. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Ahmad Bajakar 16. Kali ini saya akan membahas ceritakan tentang tanda-tanda kiamat ya, tanda-tanda hari kiamat. Itu ada beberapa tanda-tanda besarnya ya, panjangnya. Yang pertama, ahli ibadah yang dulu menghafal Al-Quran yang fasik itu muncul ya, diantaranya. Kedua, percaya pada pengkhianat, tidak percaya pada orang jujur. Tiga, masjid tidak pernah dibuat sholat. Empat, kalimat la ilaha illallah tidak pernah diucapkan. Yang kelima, adanya uul dan tuhud. Uul adalah orang-orang yang mulia dan tuhud, sedang tuhud adalah orang-orang yang hina. Dimana orang-orang yang mulia akan banyak yang meninggal dan yang muncul orang hina. Dan 10 tanda kiamat diantaranya: keluarnya kabut besar, keluarnya Dajjal, munculnya Dabbah, matahari terbit sebelah barat, munculnya Nabi Isa alaihissalam. Terjadinya 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Munculnya api dari Yaman yang menghalang manusia pada masa. 7, adanya dukhan atau kabut. Istilah dukhan sudah digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Ad-Dukhan ayat 10 yang berbunyi, pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang ke-8, kita bahas lagi tadi ya. Kabut tersebut akan memenuhi bumi dan dari barat sampai timur selama 40 hari berturut-turut. Orang yang beriman akan menderita semacam asma, sedangkan orang kafir seperti orang mabuk. Kabut tersebut akan keluar dari lubang hidung, telinga, dan bibir mereka. Yang ke-8, tentang Dajjal dan fitnah Dajjal. Dan riwayat Muslim dari Syam bin Wah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda tentang waktu antara penciptaan Adam dengan hari kiamat. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal, karena Dajjal adalah tukang fitnah. Dari riwayat Muslim. Nabi juga menjelaskan tentang Dajjal bahwa dia juling matanya sebelah kanan, mirip seperti buah anggur yang muncul dari dongkolnya. Pada dahinya tertulis lafaz kafir atau kafar. Dajjal akan mendatangi orang yang keluarganya telah meninggal dunia, lalu berkata, bagaimana kalau keluargamu akan hidup kembali, dan tidakkah aku ini Tuhanmu? Orang tersebut menjawab boleh. Lalu datanglah setan menyerupai saudaranya yang meninggal dunia tersebut. Dajjal akan muncul dari kawasan timur bernama Khurasan, diikuti oleh kaum yang dahinya lebar. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 penduduk Islam yang membawa untuk bergaris garis. Kemudian 10 tanda kiamat ya, diantaranya hewan dabbah atau munculnya dabbatul ardi, hewan dabbah ya, keluar dari bumi. Rasulullah telah menyebutkan masalah keluarnya dabbah di akhir zaman nanti. Aku bertanya, dari manakah keluarnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab, dari masjid yang paling besar. Lantas ketika Nabi Isa sedang tawaf di Ka'bah bersama kaum muslimin, terjadi gempa dan bukit Safa tergeser dari tempat sa'i. Dari bukit itu kemudian keluar hewan dengan kepala mengkilat dan berbulu halus. Binatang itu dan bisa dikejar oleh siapapun saking cepatnya. Dia akan meracuni
semua orang baik mukmin maupun kafir. Mukmin yang mati terkena tersebut akan tertulis di wajahnya lafaz mukmin, sementara yang kafir akan tertulis kafir. Berikutnya di antara tanda kiamat yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Adapun mengenai matahari terbit dari barat, terdapat riwayat Imam Bukhari dari Abu Dzar Al-Ghifari sebagai berikut. Ketika matahari terbenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, tahukah kamu kemana matahari pergi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menjawab, sesungguhnya matahari pergi untuk bersujud di bawah arsy, guna meminta izin kepada Allah untuk kembali terbit. Maka Allah mengizinkan, sampai akhirnya matahari pergi untuk bersujud dan tidak diterima sujudnya, dan ditolak izinnya untuk terbit kembali. Lalu Allah berfirman, kembalilah ke tempat di mana kamu datang. Akhirnya matahari pun terbit dari barat. Sujudnya matahari adalah kondisi khusus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benda-benda langit. Berikutnya tanda kiamat 12, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Adapun turunnya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Nuwas bin Syam'an radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan perihal Dajjal. Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda berambut keriting dan matanya menonjol seperti buah anggur yang keluar dari dombolnya, seperti Abdul Uzza bin Muqatan. Barang siapa yang berjumpa bacalah surah Al-Kahfi. Dajjal akan muncul dari daerah antara Syam dan Irak. Dia akan membuat kerusakan dari semua arah. Dajjal akan mengelilingi dunia selama 40 hari, di mana satu harinya sama dengan setahun, sehari sama dengan sebulan, sehari sama dengan seminggu, dan berikutnya sama dengan hari-hari biasa sampai 40 hari. Kemudian tanda kiamat berikutnya yang ke-13, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj dari dataran tinggi. Ketika rombongan melewati lautan, maka mereka meminum semua air laut. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya terkepung, dan saat itu satu kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar. Lalu Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa agar Allah mengirim ulat ke tubuh mereka. Ke tubuh kaum Ya'juj dan Ma'juj agar mereka mati. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya turun dari bukit Tursini dan tidak menemukan sebidang tanah pun kecuali penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa berdoa, lalu Allah mengirim burung untuk mengangkat bangkai-bangkai tersebut untuk dilempar ke tempat yang dikehendaki Allah. Lalu turunlah hujan lebat untuk mencuci seluruh permukaan bumi. Kemudian bumi menjadi subur dan berkah dan kembali menghasilkan tumbuhan dan bahan makanan lainnya. Kemudian tanda kiamat berikutnya 14, seluruh orang Islam akan meninggal. Suatu saat nanti Allah akan mengirim angin yang harum, yang mana dengan angin itu semua orang beriman menghirupnya akan meninggal, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang hina derajat durjana yang selalu berbuat maksiat dan dosa. Mereka inilah yang akan merasakan terjadinya hari kiamat. Berikutnya yang terakhir, hari kiamat yang besar yang ke-15, api akan keluar dari Yaman. Adapun tanda yang berupa api yang keluar dari Yaman, menurut pendapat para ulama bahwa manusia akan digiring secara massal sebanyak 4 kali. Di antaranya dunia,
yaitu ketika Rasulullah mengusir orang Yahudi dari Madinah ke Syam, dan ketika api menggiring manusia dan semua makhluk hidup ke sebuah tempat menjelang datangnya hari kiamat. Peristiwa ini terjadi menjelang ditiupnya sangkakala yang pertama, dan yang hidup waktu itu tinggallah orang-orang kafir. Adapun di akhir, manusia akan digiring ke padang mahsyar dan selanjutnya digiring ke surga dan neraka. Demikian beberapa tanda-tanda besar hari kiamat ya, 10 tanda-tanda besar.